Keluarga Sule sudah tajir melintir Teddy Pardiana hingga kini tak diberi warisan. Inilah 3 dosa besar rebutan warisan. Nasib suami mendiang Lina Zubeda Teddy Pardiana kembali menjadi sorotan. Pasalnya setelah lama tak tampil di publik, Teddy Pardiana muncul dalam kondisi tubuh yang semakin kurus. Usut punya usut, Teddy Pardiana kehilangan berat badannya sebanyak 20 kg. Bukan cuma itu, kulit tubuh Teddy Pardiana juga menghitam. Dia pun kini tinggal di sebuah rumah gubuk bambu yang jauh dari keramaian dan tertutup ilalang. Sejak Lina Zubeda meninggal dunia pada Januari 2020, Teddy memang berjuang membesarkan anak mereka seorang diri. Dede Bintang. Anak Teddy dan Lina Zubeda masih usia 2 bulan saat ditinggalkan ibunya. Teddy juga diketahui terlibat selisih dengan Rizky Febian mengenai harta warisan. Hingga saat ini, hak warisan untuk anaknya masih belum diberikan. Sementara Teddy Pardiana mengaku kesulitan mencari pekerjaan karena terlalu sibuk mengurus Bintang. Meski demikian, Teddy tidak lagi mempersoalkan perkara warisan. Prioritasnya saat ini adalah fokus membesarkan Bintang dengan baik. Susah emang buat ngegantiin sosok seorang ibu, kata Teddy Pardiana dikutip dari YouTube SCTV yang tayang pada Selasa 26 Oktober 2021. Saya lebih fokus ke anak saja, sampai sekarang turun 20 kg. Itulah tugas seorang ibu, malam harus standby, tambah dia. Terkait pekerjaan, Teddy juga kesulitan karena selama ini pengalaman kerjanya bukan di Indonesia. Karena saya dulu kerja di luar, ngelamar di Indonesia susah. Jadi, ya emang selama 2 tahun ini fokus ngurus dede aja, katanya. Warisan pun Teddy sudah ogah memperdebatkan. Harta hak waris sampai sekarang juga belum dibagikan, sampai 2 tahun lebih. Udah tugas lawyer, saya nggak mikirin ke sana. Saya fokus ke si dede, tutup Teddy. 3 dosa besar berebut warisan. Adapun dikutip dari Banjarmasin Post, berebut harta warisan disebut dapat mendatangkan dosa besar. Harta warisan yang ditinggalkan orang tua seringkali justru menjadi sebab perselisihan dalam keluarga, bahkan berakhir dengan perpecahan. Hukum mengenai warisan sudah ditetapkan dalam Islam melalui Al-Quran dan hadis. Namun seringkali rasa tidak adil, tidak puas, iri, dan kecewa menggerogoti hati manusia dan menyebabkan perbuatan warisan antar saudara. Dikutip dari YouTube Al-Bahza TV, Buya Yahya menjelaskan bahwa terdapat 3 dosa besar yang berawal dari rebutan hak waris. Ada sebuah hadis berbunyi, setan ingin menanamkan kebencian dari yang namanya harta peninggalan ini. Buya Yahya mengatakan, berebut warisan dapat mendatangkan 3 dosa besar sekaligus. Dan kalau sudah orang merebut waris, ini melakukan dosa gede, 3 langsung, kata dia. Yang pertama adalah dosa merebut harta saudaranya, dosa gede lanjutnya. Yang kedua, memutus tali persaudaraan, dosa gede. Yang ketiga adalah menyakiti hati orang tuanya, ujarnya. 3 dosa besar itu dapat membuat manusia dijebloskan ke neraka jahanam. Cukup satu saja, Allah masukkan mereka ke neraka jahanam, ungkap Buya Yahya. Namun, dapatkah dosa-dosa ini dihindari oleh orang yang rajin beribadah? Buya Yahya mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah menyebutkan bahwa berebut warisan lebih rusak daripada segalanya. Bagi orang yang rajin beribadah pun, tak jarang terjerat silaunya harta warisan. Kalau orang punya sifat semacam itu, sudah kelihatan khusyuk, ahli sholat, ahli ibadah, ternyata dia adalah orang yang sangat jahat hatinya. Bahkan bukan hanya saja orang bodoh, orang alim pun bisa masuk wilayah ini. Hati-hati, kata Buya Yahya. Oleh karenanya Buya Yahya meminta agar umat Islam waspada terhadap godaan harta warisan. Kalau sudah berbuat waris, coba. Bukan hanya orang yang kaya, jangan sampai yang fakir merasa aman, sebab yang gede setannya yang menggoda, kata Buya Yahya. Yang disebutkan kadang bukan sesuatu yang berharga, mungkin meja yang sudah retak, sudah lapuk, mungkin kaki sudah patah, mungkin kursi yang sudah pada patah kakinya. Yang diperebutkan adalah sesuatu yang sudah tidak bernilai, tapi lihat semangatnya, berebut itu luar biasa. Bahkan kalau yang namanya waris itu, sesuatu yang semula tidak berharga itu giliran dimanfaatkan. Saudaranya itu jadi kecewa, jadi marah, lanjutnya. Ia mencontohkan, misalnya orang tua meninggalkan barang-barang yang sudah tidak layak dan disimpan di gudang, seperti karpet atau perabotan yang sudah rusak.
Lalu ada salah satu dari saudara tersebut yang mengambilnya dari gudang dan membersihkannya, kemudian dipajang di rumahnya. Dipajang kelihatan bagus. Setelah itu lihat. Yang semula tidak memperhatikan gara-gara lihat panci atau apapun pindah itu langsung marah. Yang gede setannya. Maka tolong waspada, jangan merasa aman diri kita darinya. Dijerumuskan oleh iblis dan setan dalam urusan dunia ini. Tutup Buya Yahya.